kawan-kawan, tahukah kalian Indonesia merupakan negara yang kaya akan lahan pertanian? Hal ini menjadi daya tarik tersendiri. Namun, besarnya volume masyarakat dengan pola pikir dan keinginan yang berbeda-beda membuat alih fungsi lahan sangat mudah terjadi di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak lahan sawah mulai berkurang akibat para petani yang tidak mampu untuk mempertahankan lahan sawah miliknya. Dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat membuat kebutuhan pangan meningkat dan meningkatnya pembangunan, sehingga jumlah produksi pertanian semakin berkurang. Banjar Arum merupakan salah satu dari 4 kelurahan yang terletak di Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Banjar Arum sekitar 17.055 jiwa. Rata-rata penduduk Banjar Arum bekerja sebagai petani. Dapat dikatakan bahwa Kelurahan Banjar Arum memiliki potensi sektor pertanian yang cukup besar karena hampir 60% lahan yang ada di Banjar Arum dipergunakan untuk kegiatan pertanian seperti sawah tada hujan, ladang, dan perkebunan rakyat. Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan untuk mewujudkan Kabupaten Kulon Progo sebagai basis komoditas pertanian yang dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 hingga 2032. Salah satu yang diatur dalam Perda Kulon Progo ini adalah kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan di Kabupaten Kulon Progo seluas 11.033,98 hektar. Sementara itu, luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kapanewon Kalibawang seluas 948,79 hektar. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2021. Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang biasa disingkat dengan LP2B adalah bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kami menemukan 2 lokasi pelanggaran yang terjadi di Padukuhan Ngepik Rejo, Kelurahan Banjar Arum, Kapanewon Kalibawang, Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan tersebut berkaitan dengan alih fungsi lahan di atas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan. Existing yang kami dapatkan di lokasi tersebut berupa lahan sawah yang dipergunakan menjadi Cafe Teras Menore dan Kiravala Dexto Kopi and Resto. Untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka diperlukan perlindungan hukum secara preventif untuk mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang biasa disingkat LP2B. Namun, apabila sudah terjadi pelanggaran, maka dilakukan perlindungan hukum represif yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang termuat dalam pasal 50 dan 72. Sanksi bagi pelaku pelanggaran adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Jika pelaku pelanggaran adalah pejabat pemerintah, sanksinya diperberat, yakni pidananya ditambah 1/3 dari pidana yang diancamkan. Sedangkan sanksi bagi orang perseorangan yang tidak melakukan kewajibannya mengembalikan keadaan LP2B keadaan semula pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sebesar 3 miliar rupiah. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo diatur juga mengenai sanksi bagi orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan LP2B berupa penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui: yang pertama, pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan. Yang kedua,
Apabila peringatan tertulis tersebut diabaikan, maka pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang. Yang ketiga, berdasarkan keputusan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa. Dan yang keempat, setelah kegiatan dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang. Maka, dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, menindaklanjuti sepenuhnya ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan. Yang kedua, membuat regulasi perizinan khusus izin lokasi dan mengisolasikannya kepada masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan izin lokasi sesuai aturan Perda Rencana Tata Ruang dan Perda LP2B. Yang keempat, mengendalikan LP2B, melindungi dan memberdayakan petani. Dan yang kelima, mensinergikan sektor pertanian dengan sektor lainnya seperti pariwisata sehingga kedua sektor tersebut berkembang. Dengan demikian, demi ketahanan pangan dan kedaulatan pangan Indonesia, kami berharap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak terjadi lagi. Sekian dan terima kasih.